Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri Ramadhaniyati dari Manajemen Bisnis 2, Rek B. Pada akhir semester 5 ini, saya akan mempresentasikan hasil dari RUP yang telah saya buat selama 1 semester ini, di mana saya mengambil judul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur di IDX pada tahun 2022. Kebijakan dividen. Pasar saham adalah tempat perjualbelikannya surat berharga berupa saham dan obligasi. Pasar modal memegang peranan penting dalam memobilisasi uang investor yang ingin berinvestasi di pasar modal. Kebijakan dividen merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, sebab keputusan perusahaan dalam membagikan sebagian dari laba kepada pemegang saham dapat berpengaruh terhadap jumlah investor yang akan masuk. Maka dari itu, kebijakan dividen dapat menarik perhatian saya untuk lebih meneliti terhadapnya. Pentingnya manajemen keuangan, di mana di sini ada 3 variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen itu sendiri. Yang pertama adalah likuiditas, di mana likuiditas dapat bertindak sebagai variabel kontrol yang penting dalam memahami pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen, di mana likuiditas dapat juga sebagai gambaran oleh para calon investor. Seberapa besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan seberapa mampu sebuah perusahaan akan membayar hutang tersebut. Sehingga dividen yang akan didapat oleh para calon investor akan sedikit terlihat dan tergambarkan. Lalu ada pula ukuran dari perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki kebijakan dividen yang lebih konservatif dengan pembayaran dividen yang lebih rendah, dan begitu pula sebaliknya, di mana ukuran perusahaan dapat menjadi acuan pertama dari para calon investor. Ukuran perusahaan dapat membangun kepercayaan secara tidak langsung terhadap calon investor. Terlebih, dengan perusahaan yang besar akan menggambarkan bahwa mereka memiliki keuangan yang lebih kompleks dan lebih profesional. Sehingga apabila terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan, maka perusahaan yang lebih besar akan cenderung dapat bertahan daripada perusahaan yang lebih kecil. Kepemilikan manajerial. Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam sebuah perusahaan, keputusan dibuat lebih efektif karena hasil keputusan akan dirasakan oleh pemegang saham dan untuk mengurangi terjadinya konflik. Dengan adanya kebijakan manajerial dapat mengendalikan dari dua sisi, dikarenakan kepemilikan manajerial akan merasakan seberapa besar dividen yang akan dibagikan atau hasil dari keputusan pembagian dividen tersebut sebagai pribadi. Lalu, kepemilikan manajerial juga merasakan seberapa besar dampak dari pembagian dividen terhadap para investor dari sisi perusahaan. Semakin besar pembagian dividen, maka akan semakin kecil laba ditahan dan semakin kecil pula kemungkinan perusahaan akan berkembang. Berikut pemilihan sampel yang telah saya tentukan agar sampel-sampel yang akan saya ambil memiliki data yang valid dan lengkap. Berikut kriteria yang saya ambil. Perusahaan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut, perusahaan yang melaporkan keuangan periode tahun 2018 hingga 22, perusahaan yang mendapatkan laba, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, serta perusahaan yang memiliki kelengkapan
DPR. Dengan demikian, didapatlah 30 sampel perusahaan yang akan saya teliti. Berikut nama-nama perusahaan yang akan saya teliti. Di antaranya ada INTP atau Investment Tunggal Perkasa, Semen Indonesia atau SMGR, dan lainnya. Berikut foto-foto dari saya pada saat saya mengerjakan RUP ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.